Setiap hari, ribuan civitas akademika di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia menggunakan air bersih untuk berbagai aktivitas, mulai dari sanitasi, laboratorium, kantin, hingga kebutuhan operasional gedung. Namun di balik air yang mengalir dari keran, terdapat sistem utilitas yang dirancang agar distribusi air tetap berjalan secara stabil, aman, dan berkelanjutan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam skala besar, UPI memiliki pusat pengolahan air bersih yang disebut WTP atau Water Treatment Plant. Secara umum, WTP ini berfungsi sebagai tempat pengolahan air baku menjadi air bersih yang layak digunakan sebelum akhirnya dialirkan menuju gedung-gedung atau fasilitas-fasilitas yang ada di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu, bagaimana atau dari mana asal sumber air WTP ini? WTP UPI mendapat sumber air dari aliran Sungai Ciberem yang berada di kawasan sekitar kampus. Air Sungai Ciberem inilah yang nantinya akan ditampung dalam sebuah penampungan, kemudian dialirkan menuju instalasi WTP untuk melalui proses atau tahapan penjernihan. Karena air yang berasal dari Sungai Ciberem ini tidak bisa langsung untuk digunakan, maka di WTP inilah air tersebut diolah atau melalui proses 3 tahapan, yaitu tahapan pertama ada tahapan penyaringan atau sedimentasi, tahapan kedua ada tahapan filtrasi, penyaringan lanjutan dari penyaringan sedimentasi yang awal, lalu tahapan yang terakhir ada desinfeksi, yaitu tahapan yang memberikan disinfektan yang aman untuk membunuh kuman dan bakteri sehingga airnya benar-benar higienis. Nah, melalui proses terstruktur ini, WTP UPI berhasil mengubah air baku menjadi air bersih yang aman untuk mendukung aktivitas harian masyarakat UPI di kampus. Karena sudah mengetahui sumber air baku tersebut, dari air Sungai Ciberem masuk ke intake untuk mengendapkan sisa lumpur yang terbawa dari sungai tersebut, kemudian dipompa menggunakan jet pump. Kemudian masuk ke tahap pertama untuk diolah menjadi air baku. Air yang dari intake lalu keluar dan masuk ke vakum evaporator. Untuk alat ini memisahkan air menjadi uap murni yang dicampurkan bahan kimia, yaitu kimia koagulan, lalu dikondensasikan kembali menjadi air baku yang bisa digunakan. Pada tahap ini meninggalkan konsentran atau endapan lumpur yang sangat banyak. Setelah tahap pertama tadi, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu carifer atau bak sedimentasi. Yang mana ini media berbentuk sarang laba miring digunakan untuk mempercepat pengendapan lumpur. Cara kerjanya yaitu air keruh mengalir dari bawah ke atas melewati lubang-lubang sarang lebah. Lumpur-lumpur kecil atau biasa disebut vlog akan menempel pada dinding-dinding miring sarang lebah dan merosot jatuh ke dasar bak karena adanya gaya gravitasi. Air yang naik ke permukaan menjadi jauh lebih jernih sebelum dialirkan ke tahap berikutnya. Setelah melewati tahap kedua, sekarang kita memasuki tahap ketiga, yaitu filtrasi. Aliran air baku memasuki tahap filtrasi air, yaitu air akan dialirkan secara gravitasi menuju sistem rapid sand filter atau filtrasi pasir cepat yang terbagi ke dalam 6 unit bak filter secara paralel. Di dalam setiap bak filter, air akan menyusup melewati media penyaring multimedia yang tersusun atas lapisan antrasit pada bagian atas untuk menyaring fraksi organik. Lapisan pasir silika di bagian tengah untuk menangkap sisa kekeruhan mikro, serta lapisan kerikil atau biasa disebut dengan brevel di bagian dasar sebagai penyangga media sekaligus distributor aliran air bersih menuju bak penampungan air atau biasa disebut dengan reservoir. Lalu masuk ke tahap reservoir. Jadi setelah air melewati tahap filtrasi akhir pada 6 bak filter air cepat, air bersih yang telah jernih ditampung dan didistribusikan melalui 2 infrastruktur reservoir yang sama-sama berdiri di atas tanah. Infrastruktur reservoir yang pertama itu berupa tangki menara air tinggi atau water tower yang dilengkapi dengan tangga besi di sisi-sisinya. Air hasil olahan akan dipompa ke menara untuk menciptakan gaya hidrolik alami sehingga nanti air dapat didistribusikan dengan
Infrastruktur kedua berupa bangunan tangki masif berukuran besar yang berdiri utuh di atas permukaan tanah atau bisa dibilang surface tank. Reservoir atas tanah ini memiliki volume tampung yang jauh lebih besar dan berfungsi sebagai pusat penyimpanan cadangan utama atau WTP kampus. Karena posisinya sejajar dengan permukaan tanah, distribusi air dari bangunan besar ini menuju gedung-gedung bertingkat yang posisinya lebih jauh dari WTP. Dialirkan menggunakan bantuan sistem pompa pendorong booster pump yang berada di rumah pompa di dekatnya. Yang selanjutnya itu ada mekanisme pengolahan lumpur dan daur ulang air sisa proses atau recycle system. Kompleks WTP UPI menerapkan sistem sirkulasi tertutup untuk mencegah pemborosan air bersih dari sisa produksi. Proses daur ulang ini dimulai dengan mengalirkan air keruh sisa pemborosan per sarang tawon dan air bilasan dari 6 bak filter menuju bak penampung lumpur holding tank. Di dalam bak tersebut cairan didiamkan agar terjadi pemisahan fase secara gravitasi. Partikel lumpur yang padat yang berat akan turun mendeposit di lapisan bawah untuk dikeringkan, sedangkan air yang relatif jernih akan naik ke lapisan atas. Air jernih di lapisan atas ini kemudian dipompa kembali menuju unit intake utama di tahap awal untuk dicampur dengan air baku segar dan diproses ulang dari awal. Sistem perputaran air yang berkesinambungan ini terbukti efektif meningkatkan efisiensi penggunaan air bersih di kampus, sekaligus menghemat penggunaan bahan kimia penjernih di awal proses.